Selamat datang di audio lesson Everyday Insight, di mana topik kali ini aku akan ngebahas tentang memaafkan orang yang menyakitimu. Ya, kamu harus memaafkan orang yang menyakitimu, karena itu adalah awal buat kamu, salah satu proses untuk kamu bisa menjalani self-healing dengan baik, dengan lancar. Oke? Kamu tidak akan bisa healing kalau misalnya ya kamu mau menyimpan dendam gitu loh. Kamu benci dengan seseorang, itu agak kesulitan. Kalau kata Buddha itu, dendam itu ibaratnya kamu ngelempar orang lain dengan batu bara. Oke, batu panas gitu loh. Yang terluka duluan siapa? Ya kamu. Kan kamu mau menyakiti orang itu dengan melempar batu atau bara panas gitu ya. Yang terbakar duluan ya kamu gitu. Yang terluka ya kamu duluan. Dendam kayak gitu. Mungkin kamu pikir, oh ya, kalau misalnya aku punya dendam dan aku bisa membalasnya, dia akan terluka, dia akan kapok gitu ya. Tidak akan menggangguku lagi gitu. Tapi padahal sebenarnya kamu udah terluka itu. Oke? Kamu menyakiti dirimu dengan cara apa? Ya dengan menyimpan dendam itu, menyimpan emosi negatif. Semakin banyak emosi yang kamu tumpuk, terutama emosi-emosi negatif, ya makin celaka kamu. Ada istilahnya dalam psikologi itu psikosomatis. Setelah aku pelajari dan aku pahami, psikosomatis adalah apa ya? Respon tubuh di mana terlalu banyak energi gitu loh di dalam tubuh kamu. Emosi itu energi. Emosi itu kan dari kata bahasa Inggris emotion, energi in motion. Jadi energi itu harus bergerak. Tapi kalau misalnya kamu pendam gitu ya, kamu simpan, tidak kamu ekspresikan, itu akan menghancurkan kamu sendiri gitu loh, menghancurkan tubuhmu. Ya kan banyak ya orang yang dendam, terus habis itu ngeluh mulu gitu. Kalau misalnya kamu cari-cari entah di buku atau jurnal, ketika kamu dendam atau kamu menyimpan emosi negatif, kamu merusak saraf otakmu. Makanya kebanyakan orang yang menyimpan emosi, terutama emosi negatif, itu sering lupa. Jadi, ketika kamu memaafkan orang yang menyakitimu, itu sebenarnya bukan buat orang itu. Kamu memaafkan orang itu karena kamu sayang sama dirimu. Kamu memaafkan orang itu untuk dirimu gitu, bukan untuk orang itu. Paham nggak? Bukan untuk orang yang selama ini menyakiti kamu gitu loh. Karena emosinya itu ya kamu pendam gitu loh. Ketika kamu memaafkan itu kamu rilis. Oke? Agak heran kalau misalnya kamu tetap menyimpan emosi negatif gitu ya, dendam, marah ke orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Terus berharap kamu bisa melukai dia gitu. Padahal kamu udah babak belur gitu. Di dalam itu udah babak belur. Oke? Kamu yang jahat sama diri kamu sendiri. Ketika kamu merawat dendam, merawat amarah, merawat sedih berlebihan, merawat rasa duka berlebihan. Kalau misalnya kamu ikut Joyful Everyday, kamu udah tahu, aku udah jelasin panjang lebar tentang peta kesadaran, map of consciousness. Oke? Jadi rugi kalau misalnya kamu menyimpan emosi negatif gitu ya. Maafkanlah orang yang menyakiti kamu. Aku ngerti itu sulit, tapi itu harus. Kalau kamu pengen healing, kalau kamu pengen hidup joyful gitu loh, pengen hidup bahagia, pengen hidup bersukacita gitu. Jadi memaafkan orang lain itu bukan buat orang lain, tapi itu buat diri kamu, demi kebaikan kamu, demi kesehatan kamu, dan demi kesehatan mental kamu gitu, mental dan tubuh gitu ya. Sampai jumpa di Everyday Insight berikutnya.